Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemimpin-pemimpin umat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kareba semuanya? Itulah cuman yang saya bisa. Ustadz Somad sudah sampai ujung pandang apa belum? Saya jawab baru sampai Makassar. Rupanya namanya dua, tempatnya satu. Saya senang sampai di Makassar ini, berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim. Karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insyaAllah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang, dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu yang mengisi acaranya Ketua KKS Kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. So, nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai tolong nanti dibuatkan fotonya, kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus begitu kaca kami dibuka, Ustaz silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi,
namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah. Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab kata dia. Loh, saya nggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang. Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran apa? Begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar. Kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar. Layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km. Macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu, menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asmaul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut Bismillahirrahman, kasih sayang Allah. Ar-Rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa?
Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa, itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. Monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Wajib diajarkan, namanya ilmu monyet, biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak, nak, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal 3. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab, bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham, Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak, nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat. Sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi, wala yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman, wal mu'minat, orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong.
Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap, sedikit, habis itu share. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab. Saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustadz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina, Buddha, dengan Konghucu jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya nggak akan berkurban. Nah, itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrem. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik, kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustadz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad, bukan hanya manusia tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah,
Salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa tuh Yasin sama Toha Pak Ustadz? Ya Nabi Muhammad. Ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al-Mahi. Al-Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasyir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Ana Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf Bang Bapak namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor 2, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba. Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB Ibrahim, kok nggak ada gambarnya. Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim nggak ada. Bram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang. Ini orang pasti nggak pernah mandi wajib. Sunnah. Ustadz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non muslim. Pak Ustadz, saya security nih, kantor non muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan 3 kelompok. Ekstrim kanan. Kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita. Maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gongsi pak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Nggak mungkin, excuse me, tabe. Oh, gitu caranya. Akhirnya dapat jalan di tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, fa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, Jet Li. Tengok sebelah kiri, Chu Yun Fa. Pandang ke depan, Jackie Chan. Pandang ke belakang, Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh, gong cipacai. Ustadz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina. Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustadz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustadz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustadz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat 2 kemah. Islamic food, kafir food. Oh janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup, jangan bawa tradisi kita. Jangan pula sampai situ, barakallahu lakum. Ya, baik. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke pulau harapan. Oke. Gitu. Pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan. Singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Enggak apa-apa Pak Ustadz, kuahnya aja dikit. Ya enggak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, ini Ustadz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustadz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah kata-kata haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah, kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi, dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non-muslim? Nabi dikirim madu 1 botol, asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Muqawqis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non-muslim, sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum.
perlu takut. Diberi Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya, dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mau ta'atin? Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau pedang golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? 2, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus. 2 urat putus, urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustadz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok 1 panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada 1 golok. Kemarin sudah 2 tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita. Ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita. Itu Tarzan. Orang Islam dah. Kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik. Kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih keluar darahnya, halal semua. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita. Kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga,
Masalah ada yang melepas, ini bakar semua Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak. Marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbanglah lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La yabulanna. Jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhan nabiyyu udkhulu masalikinakum. Hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat mengambil obor, disulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang. Larian semut, dia bakar. Nabi datang, apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustadz yang gigit anak saya, boleh karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, dikejarnya, masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan nggak muncul? Begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik, sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis, bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Al-musalsalat bi awaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustadz alhamdulillah kasih sayang sama binatang.
Mana buktinya? Di rumah saya banyak, ada kucing Anggora, terus ada burung kakak tua. Mantap, iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana ente sama binatang? Boleh ndak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor banyak tekanan. Di jalan. Begitu pulang ke rumah melihat ikan. Senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai. Ikan mas koki. Ikan dari Jepang itu. Ramai. Bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah. Buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung. Dibuatnya burung satu sangkar. Cantik, tapi seekor. Dari sejak akil balik tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia padahal burung itu menjerit, kawin. Dia kata, mantap, terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin Pak Ustaz. Belikan burung betina. Buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam. Ada kolam-kolam ikan. Ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang. Tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. Wa ma min dabbatin fil ardi. Binatang yang melata di bumi. Wala ta'irin yatiru bijanahihi. Burung-burung yang terbang dengan sayapnya. Illa umamun amsalukum. Mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Tadi saya mulai ceramah ini jam 8, sekarang pas jam 9. Cepat sekali waktu di Makassar. Mulai jam 8, sekarang jam 9, pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi pengurus nampaknya sudah tahu bocoran, dibuat 2 botol. Akhirnya saya ceramah 2 jam jadi. Sama binatang sayang. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu sayang. Sama pokok kayu sayang. Itu orang Islam. Tapi ada orang Islam sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustadz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustadz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, Kenapa Ustadz nggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustadz nggak bagus ya? Memangnya Ustadz nggak pandai baca Qurannya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah sampai itu aja. Kenapa Ustadz nggak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya nggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh.
Apa hukumnya berimam dengan imam yang nggak pandai baca bismillah? Itu namanya. Masalah baca basmalah di awal Fatihah ada 3. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan dibolak-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki, namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad SAW. Makanya di akhir namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya. Karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak? Masalah. Agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya nggak nanya adab, etika, segan, nggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak, menurut kami dulu di majelis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya nggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya nggak bisa menyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid. Tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut. Usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi yang satu enggak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu qalbu apa kalbu? Qalbu. Makanya manajemen qalbu. Menata hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Menata hati. Niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was. Karena terlalu banyak nonton was-was. Ini was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini salat isya apa salat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jama'? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat isya. Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4.
rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang ajaran Islam, baik kepada non muslim ajaran Islam, tapi kepada sesama jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama dengan kita, tapi kalau dia memecah belah maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khatul ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tu Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Kata Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidah. Jangan kau solat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita. Pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal, sekuler ingin memecah kita. PKI komunis membentur-benturkan kita. Kalangan Syiah Rafidah ingin merusak kita. Kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa nggak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok nggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. 3 jari ditekuk, 1 dibuat bulat melingkar, versi 1. Versi 2, 3 jari ditekuk, 1 ibu jari dipangkal telunjuk, versi 2. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali, setiap ketemu lafaz Allah angkat.
At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lampu apas Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir segera at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia 2 kali, asal jangan la ilaha illallah. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, kamu mazhab imam metal ya? Langsung tanya dulu, mas, ya kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nuduh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi? Rakaat kedua dia baca ayat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek orang lain, asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu, mata ketika salat mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia Pak Ustaz. Tengok telunjuk. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustadz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin Pak Ustadz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking, 3 baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin, khatam khatim, cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas Allahu Akbar lepas. Saya pakai Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci. Lacinya dalam meja. Mejanya dalam kamar. Kamarnya dalam rumah. Rumahnya dalam komplek. Kompleknya klaster terbakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Kayak aja. Kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Kan bisa. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya, Pak, buka, mana dia? Selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala, diletakkan. Kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka solatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya.
Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu dibuat tisu. Tisu dipetak 4 diletakkan. Salah satu ciri Rafidhah diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, 2 kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidhah atau flu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Tuh nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, "Ma, iya, itu imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan." Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat dia ngadap ke jamaah. Saya nggak menyalahkan imam tadi. Tuan imam kita selesai sholat dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya nggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di Masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di Masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir. Kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya mau memaksa. Masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah Ustadz kemarin nggak mau saya datang. Masa imamnya nggak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan. Fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya nggak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya Pak Ustadz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya nggak mau, karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang nggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustadz, saya kata bapak ibu yang satu, saya nggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, nggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa, tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustadz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua. Malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid Bapak Ibu yang doa bersama, doanya jelas. Itu kuncinya. Jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut
maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya. Maut. 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 Apa maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu nggak pernah menghafal doa pakai kertas. Nggak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustadz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya dengar ceramah Ustadz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, cobalah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut. Apa maut aja nih? Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, ngapain pakai solawat? Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngapain pakai solawat badar? Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang baca selawat badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka, yang mendengar masuk neraka, yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan selawat barzanji, dengan selawat badar, dengan selawat burdah, dengan syair-syair pujian. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Saya itu aja yang hafal, yang lain tak apa. Datang Al-Busiri membuat syair pujian Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Syair dibuat oleh para ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salam alaih, salam alaih. Bagus tak usah berselawat sama sekali. Udahlah suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita nggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa?
Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariah, Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri. Anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darah salur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, Masya Allah, Subhanallah, seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun tidak bisa membacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung Dewi Kuan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjid ini mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1. Lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang, kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu, ada yang lebih berilmu. Tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang, padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah, kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah.
Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Salat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan salat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunnah kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar diangkatlah imam tarawih, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja 1 malam 1 juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 36 tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar mengutip pendapat ulama dalam Fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. 2 orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan, banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak sholat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia sholat subuh tidak wudhu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Ya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat. Maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunnah, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wuduku tidak batal.
Maka ibu bapak yang bisa menahan wudhu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudhunya batal silakan wudhu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah persahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, Bapak Ibu sudah menganggap saya keluarga saudara ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustadz? Matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustadz, saya mau berangkat haji nih ke Mekah. Ustadz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustadz. Iya, sedikit sekali. Ustadz nggak titip ceret kuning, sudah ada di rumah. Nggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Nggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai 3? Nanti saya pakai 3 ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya, bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imam mau berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa, tapi sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baru ruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api, ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa'afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya, kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya.
Kenapa gitu Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Loh aku masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut kita ikut kentut? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa yang dibaca-baca Yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada, disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam, enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca, bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekali pun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang baca Yasin cuma baca mantra, bim salabim abrab kadang ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul Rumah Quran, Rumah Quran. Saya tamat dari Maroko, nama sekolahnya Darul Hadis. Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran, maka dia tidak akan baca Quran seperti itu, pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin, Yasin. Kenapa kau baca Yasin? Hanya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Itu dia baca Yasin. Baca Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia di luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, enggak ada. Mana rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok nggak serak-serak nih suara. Ya itu flash disk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak ibu hafal Qur'annya. Iya Pak Ustaz, 30 juz. Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak begitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Tariq.
An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad Pak. Baca kul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kamu mau minang anak saya juga? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Panjang tuh. Ali Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Pandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat. Pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran mat. Dia tak pernah manggil saya Ustadz, manggil mat aja. Aku ingin kau hafal Quran mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC. Pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA mak. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di madrasah aliyah, namanya Ustadz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya, itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semua nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Hang. Akhirnya muncul Qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran mak, tapi anakku nanti, keponakanku nanti mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan 2 Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh ada di sini Pak Ustaz. Pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali. Pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan. Karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, 2 juz, 2 juz, sampai automatically sampai tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana. Cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Syekh Nu'aina. Coba cari di YouTube. Syekh Nu'aina hafal Quran, hafal qiraat. Bayati sobasi kanahawan jaharka di kepala dia semua. Qiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter.
Anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin. Acara apa? Mamma Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin salat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati salat. Kalau ada orang mati salat, lari kita semua. Tapi anak waladun salihun, malam dia salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek, nengok dia baca Quran, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Minta pulang ke rumah, nengok anak, nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran. Keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudhu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak. Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama engkau. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku, kupinang. Itu beda ibu-ibu sama bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Nggak sakit ya? Siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung. Anak funky. Bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu, bapak yang di dalam itu menengok. Ini malaikat maut nih katanya. Betapa generasi.
Ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cepat sekali waktu di sini. Jam 8 ceramah, sekarang sudah jam 10 kurang 10. 2 jam kurang 10 menit. Di mana-mana saya ceramah baru 30 menit jamaah udah nunduk. Saya baru ceramah 45 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Makassar ceramah sudah 2 jam, jemaah tetap tajam. Ibu-ibu bisa tegak berdiri. Masya Allah. Memang luar biasa orang Makassar. Pantasan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Mal-Khalwati dibuang oleh Belanda sampai ke Cape Town, Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Rupanya begini jihad orang Makassar. Luar biasa. Allahu Akbar. Kuat. Saya pula yang takut jadinya. Luar biasa. Orang Makassar kuat. Petarung, pelayar, hebat. Di negeri kami ada namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji luar biasa. Bangsawan Melayu. Tapi dibaca nasab-nasabnya ke atas, masih dari Makassar. Darah-darah itu mengalir sampai nun ke kepulauan Melayu. Sampai hari ini namanya tetap diabadikan. Luar biasa. Jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah ngingat namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa lama dia ceramah tadi? 2 jam kurang 10 menit. Apa saja yang disampaikannya? Aku pun tak ingat dah apa-apa. Tapi rekamannya ada insyaallah. Ada kamera, ada. Ini banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Kita bertemu 2 kali majelis lagi. Besok subuh, besok siang. Setelah itu saya akan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.